Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saja saat ini berada. Mengucap syukur kepada Tuhan jika saat ini kita boleh ada bersama-sama dengan keluarga kita. Kita masih boleh menikmati ibadah secara streaming dan semuanya karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Di tengah pandemi saat ini, Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan bersama dengan keluarga untuk boleh melewatinya. Mari bersama-sama kita boleh mulai di dalam ibadah streaming kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam saat teduh kita bersama-sama. Tema hari ini, membangun ketekunan di dalam Tuhan. Marilah kita senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Kita senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Engkau menyertai jalanku di sepanjang hidupku. Marilah itu kita katakan dengan kesungguhan hati kita, bahwa hanya dekat dengan Allah saja hati kita merasa tenang. Tenang
bersamamu Tuhan, selama-lamanya di dalam hidup kami. Kami senantiasa boleh bersekutu dekat dengan Engkau Tuhan, membuat jiwa kami merasa tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari di dalam hidup kami sampai detik ini. Di tengah situasi bangsa dan negara kami, pandemi yang saat ini masih terus Tuhan, belum ada ujungnya. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami, bahkan Engkau membungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini dalam keadaan sehat. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu dimanapun saja saat ini mereka berada. Biarlah pandemi saat ini membuat kehidupan keluarga kami semakin dekat dengan Engkau. Ada hubungan yang baik antara suami dan istri. Ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak-anak. Semuanya itu karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini jikalau kami menyaksikan bersama-sama ibadah secara streaming di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau ada di tengah kami. Karena barang siapa 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, kuasa-Mu ada di sana. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan serangkaian ibadah kami hari ini ke dalam tangan penuh kuasa-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Cahyono yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi sumber kekuatan, pelita di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi terang dimanapun saja kami berada. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus menggambarkan hubungannya dengan jemaat seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ranting-ranting harus tetap tinggal di dalam pokoknya kalau mau hidup, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita belajar berdiam dekat hati Tuhan, berdiam di dalam pokok anggur itu, agar kita tetap hidup, kita bertumbuh, dan kita berbuah. Ajarku berdiam. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Dekat di hatimu.
pagi ini yang melandasi akan khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42a. Begini bunyi firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita berdoa bagi bangsa kita, syukur untuk setiap rencana Tuhan dan rancangan Tuhan atas bangsa kita. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan saat kami boleh merenungkan bagian firman-Mu. Kami sungguh rindu untuk kami boleh membuka hati kami bila sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya dalam setiap hati kami,
menolong kami untuk kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih bersama dalam ibadah daring pada saat ini. Mari kita akan terus berdoa supaya pandemi ini boleh segera dipulihkan, untuk kita boleh kembali menjalani kehidupan sekalipun dalam new normal. Mari kita akan berdoa bersama, terus bersehati untuk semua kondisi boleh dipulihkan kembali. Memasuki bulan Juni ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Kita akan berbicara tema kita kebersamaan sebagai pondasi pertumbuhan pelayanan. Dalam bulan Juni, Gereja Baptis Indonesia Waru memasuki usia yang ke-47 tahun. Perenungan ini menjadi perenungan kita bersama untuk kita semakin bertumbuh dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam kegerejaan kita sekalian. Oleh karena itu dalam 1 bulan ini kita akan belajar bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai 47. Untuk kita belajar kembali, untuk kita melihat kembali tentang prinsip-prinsip kehidupan jemaat mula-mula, untuk dapat kita nyatakan, untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kegerejaan kita pada masa kini. Dalam minggu ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Kita akan belajar dengan tema kita membangun ketekunan di dalam Tuhan. Membangun ketekunan di dalam Tuhan. Bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42, bagian firman Tuhan dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Secara umum, pembentukan kelompok sosial sangat dipengaruhi oleh dua hal utama. Yang pertama adalah kedekatan, yang kedua adalah kesamaan. Kedekatan ini biasanya mengacu kepada kedekatan geografis. Kedekatan geografis ini yang memungkinkan 2 atau 3 orang lebih untuk dapat berinteraksi. Contoh misalnya, ketika seseorang hidup dalam perantauan, kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama atau daerah-daerah sekitar di mana dia berasal, maka ini akan memudahkan seseorang untuk dia berinteraksi. Karena kesamaan ataupun kemiripan-kemiripan dalam bahasa, kemiripan-kemiripan atau kesamaan-kesamaan dalam lingkup budaya dan lain sebagainya. Kedekatan ini mengacu tentang kedekatan geografis. Kemudian yang kedua, bagaimana hal ini menyangkut dengan kesamaan. Kesamaan adalah bagaimana ketika kelompok sosial ini, ketika dia merasa ada kesamaan-kesamaan dalam kehidupannya. Kesamaan-kesamaan itu diantaranya adalah kesamaan kepentingan, kemudian kesamaan keturunan, bahkan kesamaan nasib, atau kesamaan dalam kondisi tertentu, baik kesamaan pekerjaan ataupun kesamaan-kesamaan yang lain. Dalam artian kesamaan nasib ini adalah kesamaan dalam situasi tertentu, pekerjaan tertentu dalam kehidupan mereka. Ada hal yang dapat kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa memang untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang tidak dapat kita pungkiri dalam kehidupan kita. Ada hal-hal tertentu yang menjadikan kehidupan kita begitu mudah untuk kita membangun kehidupan kebersamaan. Tetapi dalam sisi yang lain ada kendala-kendala tertentu yang kita dapatkan atau kita dapati dalam kehidupan kita untuk kita membangun kebersamaan dalam kehidupan kita. Dalam bagian ini kita rindu untuk kita melihat
Apa latar belakang dari kehidupan jemaat mula-mula supaya dalam kehidupan kita bisa belajar? Supaya dalam kehidupan kita bisa mengambil apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita membangun ketekunan dalam kehidupan kita, membangun kebersamaan dalam kehidupan kita sekalian. Bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41, bagian firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada hal yang menarik untuk kita gali. Ada hal yang menarik untuk dapat kita pelajari. Ada hal yang sangat menarik untuk kemudian kita teliti. Ada hal yang sangat menarik untuk kita ketahui dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika Alkitab menuliskan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ribuan orang yang menjadi percaya ketika Petrus mengkhotbahkan tentang pertobatan. 3.000 jiwa. Sebuah angka yang sangat fantastis. Tetapi yang menarik ketika dalam ayat yang ke-42 dikatakan mereka di antara 3.000 jiwa yang ditambahkan bersama dengan orang-orang yang telah menjadi percaya pada waktu itu bersama dengan para rasul kira-kira 120-an orang. Angka yang luar biasa, tapi dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di antara 3.000 orang yang kemudian menjadi percaya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kemudian dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua dikatakan, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ada begitu banyak latar belakang budaya. Orang-orang yang pada saat itu berkumpul, mereka yang pada waktu itu mendengarkan khotbah Petrus, dan di angka 3.000 jiwa yang kemudian menjadi percaya. Mereka adalah orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian dalam ayat yang ke-14 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Khotbah Petrus ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan dikatakan, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem.
latar belakang yang ada. Bagaimana ketika mereka dari latar belakang budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, tetapi apa yang membuat mereka hidup dalam kesatuan? Bagaimana ketika mereka hidup dalam kebersamaan dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka dari latar belakang yang berbeda. Kalau di awal saya mengatakan bahwa dalam pembentukan lingkungan sosial dipengaruhi oleh kedekatan secara geografis, kemudian kesamaan, artinya kesamaan yang menyangkut tentang bagaimana kesamaan ini adalah tentang kepentingan, kemudian kesamaan keturunan, bahkan kesamaan nasib di antara mereka. Kesamaan apa yang menjadikan 3.000 orang yang menjadi percaya pada waktu itu untuk mereka tumbuh dalam kebersamaan yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa mereka adalah sama-sama orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka orang-orang yang menyadari kesamaan mereka adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya. Mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan jaminan keselamatan dalam kehidupan mereka. Memang ada di antara mereka yang satu geografis. Ada di antara mereka yang berasal dari daerah yang sama. Tapi terlepas dari itu, apa yang menjadikan komitmen mereka untuk mereka hidup dalam kebersamaan dalam kehidupan mereka adalah panggilan. Bahwa mereka adalah sama-sama orang yang pada waktu itu mereka bersama-sama menerima pertobatan yang dikhotbahkan oleh Petrus untuk mereka percaya kepada Yesus dalam kehidupan mereka. Ini yang mengajarkan kehidupan kita untuk kita melihat bagaimana ketika kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita saat ini, kehidupan kita sekarang ini, kita melihat kehidupan kegerejaan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi melihat tentang kesamaan kepentingan, kita tidak lagi melihat tentang kesamaan keturunan, kita tidak lagi membatasi dengan kesamaan nasib, tetapi lebih daripada itu kita melihat kesamaan panggilan dalam kehidupan kita, tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita untuk kita beroleh jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Yang menjadi dasar apa yang mereka nyatakan dalam kehidupan mereka. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-42 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam ayat yang ke-42 bagian A dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dikatakan di sini, dikatakan dalam bagian firman Tuhan dan dalam persekutuan. Hal yang pertama yang mereka mulai, hal pertama yang mereka lakukan sebagai orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang mengalami pertobatan, dikatakan dalam bagian firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Hal ini memberikan sebuah gambaran yang jelas tentang kehidupan yang baru untuk senantiasa mengalami pertumbuhan. Bagaimana rasa haus untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Sekaligus hal ini memberikan sebuah gambaran bagaimana mereka membangun hubungan dengan Allah melalui pengenalan mereka akan setiap apa yang diajarkan dalam bagian firman Allah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul.
Mereka membangun hubungan dalam kehidupan mereka untuk semakin mengenal Allah dalam kehidupan mereka. Kemudian dikatakan, dan dalam persekutuan mereka rindu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagaimana mereka mengawali pembaharuan pertobatan dalam kehidupan mereka untuk mereka mengenal Allah dengan lebih sungguh dalam kehidupan mereka. Dan mereka saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam kehidupan mereka. Apa yang dapat kita lihat dalam bagian ini? Ketika mereka mengalami pertobatan, mereka selalu rindu untuk mengenal Allah lebih sungguh. Bahkan mereka dalam hidup bersama mereka hidup dalam persekutuan untuk mereka saling menguatkan, mereka saling meneguhkan satu dengan yang lain di dalam kehidupan mereka sekalian. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul secara harafiah menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh menekuni pengajaran rasul-rasul. Dan hal ini menunjukkan tentang kerinduan yang sangat besar untuk terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan, untuk terus mengalami pertumbuhan rohani. Sehingga tidak ada kata cukup dalam kehidupan kita sesungguhnya untuk kita berhenti belajar firman Tuhan. Tidak ada kata cukup dalam kehidupan kita untuk kita merasa puas dengan pengenalan kita, pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah merasa cukup dalam kehidupan kita, maka seringkali yang muncul adalah kesombongan rohani dalam kehidupan kita. Tidak jarang orang yang merasa hafal Alkitab. Tidak jarang orang yang merasa tahu tentang Alkitab. Justru mereka menjadi orang-orang Farisi, hidup seperti ahli-ahli Taurat. Apa yang diajarkan dalam bagian firman Tuhan? Keingintahuan untuk terus belajar firman Tuhan, untuk menumbuhkan kehidupan mereka, untuk mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian bertekun dalam persekutuan. Hal ini menunjukkan tentang kebersamaan. Sebuah hubungan antara individu yang melibatkan kepentingan bersama yang diikuti oleh partisipasi aktif dalam kebersamaan. Bagaimana mereka saling melibatkan, berpartisipasi aktif dalam kehidupan mereka. Untuk mereka saling meneguhkan, mereka saling menguatkan di dalam kehidupan mereka sekalian. Kemudian dalam ayat yang ke-42 bagian B dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Mereka menyadari untuk mereka membangun hubungan yang dekat dengan Allah melalui pembelajaran mereka bersama dengan rasul-rasul. Mereka membangun persekutuan satu dengan yang lain dalam kehidupan mereka. Kemudian dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti sebagai isyarat tentang persaudaraan yang sangat kuat. Kesamaan, kesatuan, dan komunikasi yang harmonis di antara mereka. Dan mereka sangat menekankan tentang kehidupan doa yang luar biasa. Bahkan para rasul untuk menentukan pengganti Yudas pun mereka berdoa. Sekalipun dalam proses pemilihannya mereka melalui undian. Hal ini mengingatkan dalam kehidupan kita, menunjukkan dalam kehidupan kita, apa yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan. Ayat yang ke-42 bagian B dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketika mereka semakin dekat dengan Tuhan, ketika mereka semakin memahami
keimanan mereka, kerohanian mereka semakin bertumbuh melalui pengajaran rasul-rasul. Ketika mereka semakin dikuatkan melalui persekutuan dalam kehidupan mereka, kebersamaan itu semakin kuat, kebersamaan itu semakin kokoh dalam kehidupan mereka. Bagaimana hal ini menunjukkan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ada kepedulian satu dengan yang lain, menunjukkan kedekatan, menunjukkan kebersamaan, menunjukkan kesatuan, menunjukkan kepedulian dalam kehidupan mereka untuk mereka saling menguatkan, bahkan dikatakan dan berdoa. Bagaimana kehidupan doa menjadi hal yang sangat penting untuk selalu mereka lakukan dalam kehidupan mereka sekalian. Mungkin di masa sekarang ini, ketika gereja memfasilitasi untuk kita membangun kehidupan doa kita, tetapi terkadang apa yang kita rindukan masih sangat terbatas. Orang-orang yang rindu untuk boleh bersama-sama datang untuk berdoa. Tidak sedikit orang mengatakan, loh saya bisa berdoa di rumah. Betul. Kan berdoa tidak harus selalu di gereja. Kan Tuhan ada di mana-mana, betul. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita bangun, dari apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan dari kehidupan jemaat mula-mula. Doa mereka bukan hanya sekedar ketika mereka meminta, tetapi doa menjadi bagian untuk mereka membangun persekutuan dalam kehidupan mereka satu dengan yang lain. Kehidupan doa tidak hanya sekedar untuk kita selalu meminta kepada Tuhan, tetapi doa di sini menjadi bagian untuk mereka saling mengakrabkan satu dengan yang lain, untuk saling mendengar satu dengan yang lain, untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan dalam kehidupan mereka, supaya dalam kehidupan mereka pun senantiasa hidup seperti apa yang diharapkan oleh Allah dalam kehidupan mereka sekalian. Jemaat Tuhan, kebersamaan sebagai pondasi pertumbuhan pelayanan. Apa yang kita rindukan, apa yang telah dimulai oleh para pendahulu gereja ini, apa yang telah dimulai oleh para perintis pelayanan gereja ini, perjuangan mereka sungguh luar biasa. Bahkan ketika mereka dahulu harus berpindah-pindah tempat, dan ketika kemudian Tuhan menganugerahkan gedung gereja ini, sampai hari ini, sungguh perjalanan yang luar biasa untuk kita melihat, untuk kita terus belajar, bahwa tidak ada gereja ini hari ini tanpa mereka yang telah memulai dahulu. Dan tidak akan ada generasi hari ini ketika apa yang telah dimulai tidak diteruskan sampai hari ini. Oleh karena itu ketika kita melihat kebersamaan sebagai pondasi pertumbuhan pelayanan, apa yang telah dimulai oleh para pendahulu gereja, dilanjutkan dari generasi ke generasi sampai hari ini dan generasi selanjutnya, bahwa tidak ada satupun yang bisa mengklaim siapa yang paling berjasa. Karena setiap proses harus berkelanjutan. Gereja, pelayanan gereja ini yang harus terus bertumbuh melalui kebersamaan kita sekalian. Untuk kita membangun ketekunan dalam kehidupan kita, untuk kita semakin memahami, semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi hidup saudara dan saya, bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita,
bagi kehidupan kegerejaan kita sekalian. Untuk kita belajar bahwa dimulai dari setiap kehidupan kita dan ditopang oleh kebersamaan kita. Ketika setiap kita bertumbuh dengan benar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika pertobatan kita telah sungguh-sungguh membawa pembaharuan dalam setiap hati kita, bukan hal yang mustahil bagi pertumbuhan pelayanan kita sekalian. Jangan pernah merasa cukup dalam kehidupan kita untuk terus belajar firman Tuhan. Jangan pernah terjebak dengan kata cukup untuk kita terus belajar firman Tuhan. Supaya dalam kehidupan saudara dan saya, supaya dalam kehidupan kita terus mengalami pertumbuhan, terus kita semakin mengenal Tuhan, kita menjadi semakin tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Minggu ini apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan jemaat mula-mula? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka menumbuhkan kedekatan dengan Tuhan dan mereka membangun kebersamaan di antara kehidupan mereka. Yang kedua, mereka selalu memecahkan roti dan berdoa. Ada kepedulian satu dengan yang lain dan bagaimana mereka membangun kehidupan doa menjadi bagian untuk mereka saling menguatkan, saling meneguhkan dalam kehidupan mereka sekalian. Jangan pernah merasa cukup untuk belajar firman Tuhan. Jangan pernah merasa puas bahwa kita telah mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita. Teruslah belajar, teruslah membaca Alkitab. Teruslah gali kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan. Bergabunglah dalam kehidupan doa-doa kita sekalian. Untuk kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan, kita saling mengokohkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan. Supaya dalam kehidupan kita belajar, hiduplah dalam ketekunan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan untuk kami boleh terus belajar dan diajarkan. Untuk kami boleh terus tekun belajar, menggali kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh membangun kehidupan persekutuan. Untuk kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, harapan-harapan dalam kehidupan kami. Kami sungguh rindu untuk kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Ketika setiap kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika pertobatan membawa pembaharuan dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus berkarya melalui hidup kami bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa setiap pribadi. Kami berdoa bagi setiap keluarga. Tuhan yang boleh terus memberkati, Tuhan yang boleh terus berkarya, Tuhan yang boleh terus menyatakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan untuk kami senantiasa rindu dan bertekun untuk belajar mengenal Allah semakin sungguh dalam kehidupan kami sekalian. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Teruslah bertumbuh dalam ketekunan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya semakin bertumbuh dalam iman, dalam percaya kita
kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang diperbaharui melalui pertobatan menjadi kehidupan yang berdampak besar bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kehidupan kegerejaan kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus selalu menjagai dan memelihara kita semua.